Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingannya, kita semua telah diberikan rahmat kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita setiap hari dan pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar dalam hukum tata ruang. Seperti yang kita ketahui bersama, hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk sebagai pengendalian agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Penataan ruang itu sendiri menyangkut aspek kehidupan, sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tata ruang. Konsep perencanaan tata ruang itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya, konsep dasar dalam hukum tata ruang terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalimat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan pasal 33 ayat 3 ini mengandung makna negara mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya untuk melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti negara harus dapat melaksanakan pembangunan dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Apabila kita cermati secara saksama kekayaan alam yang ada dan dimiliki oleh negara, yang kesemuanya itu memiliki suatu nilai ekonomis, maka dalam pemanfaatannya harus diatur dan dikembangkan oleh pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga akan adanya perusakan dalam lingkungan hidup. Upaya perencanaan pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dasar dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup. Dan dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Sejalan dengan fungsi tersebut, maka pembentukan undang-undang mengenai penataan ruang lebih mengoptimalisasi konsep penataan ruang
maka peraturan perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pemerintah, di mana salah satu peraturan perundang-undangan penataan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang merupakan undang-undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dalam penjelasan kali ini, konsep dasar hukum penata ruang itu di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 3. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi singkat dari saya. Saya mohon maaf karena dalam menjelaskan materi terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan kata dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.